masih berkisar tentang tafsir, tapi ini fokus kita mengenai Isra ya, Isra Mi'raj. Di ayat Qur'annya surah Al-Isra ini hanya cerita Isra, tidak ada Mi'raj. Makanya ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Cukup sampai sini. Lalu Mi'rajnya di mana diceritakan? Nanti terjadi perdebatan antar ulama Mi'raj itu. Jadi yang mau buka Quran silahkan surah Al-Isra. Ya. Pertanyaannya, Isra itu berangkat malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram Allah memi'rajkan Nabi, kan gitu? Kenapa mesti ke Aqsa dulu? Bagi Allah kan jaiz. Kalau dalam ilmu tauhid namanya jaiz. Boleh-boleh saja Allah mau memi'rajkan Nabi kapanpun, dimanapun, mau-maunya Allah. Jangankan Nabi, jelas saja kalau Allah mau bisa terbang ke atas. Dan nanti kaitannya Apollo dengan ini nih, dengan Mi'raj. Karena di kampung masa iya Apollo naik ke bulan, Nabi Muhammad ada langit pertama ketemu dengan ini pakai salam segala macam. Nah ini biar gak ada unek-unek di hati. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa harus ke Aqsa dulu sebelum Mi'raj? Ya, penjelasan Syekh Nawawi ini bukan kata saya. Kata Syekh Nawawi bahwa Masjidil Aqsa itu lebih dekat ke pintu langit dibandingkan dengan Masjidil Haram. Jadi makanya sebelum Mi'raj diisrokan dulu, kemudian naik. Ini tentu pesan moral bagi kita bahwa hidup itu harus bertahap. Jangan mau ujug-ujug tenar. Ya, sebab dalam hidup itu nggak ada yang instan kecuali Indomie. Ini pelajaran bagi kita nih. Jadi ini pelajaran dari Isra harus. Jadi ibaratkan gini, ini agak tinggi, ini di bawah. Kemudian naik. Kayak tangga terlalu tinggi kan bisa begini, kan gitu. Ini pelajaran. Jadi hidup itu harus bertahap. Cuma anak sekarang kan pada umumnya nggak pada sabar. Bapak-bapak dulu waktu belajar sekolah, waktu belajar juz amma, belajar ngaji pada sabar. Dari abatat aiu babibu tatiku anidun, kan itu anakum ainakum ina, kan gitu macam-macam kan. Ujung-ujungnya wassalamu. Berapa lama mau ke Fatihah prosesnya? Makanya mantep-mantep ngajinya, ya, terus sampai tamat juz amma. Itu metode Baghdad. Nah anak sekarang maunya serba cepat, lulus SD aja udah malas ngaji, ya. Maka ulama sekarang meras otak gimana caranya supaya anak sekarang ngajinya pada cepat, karena memang serba instan zaman sekarang, era digital. Akhirnya ulama menggunakan metode baru, metode Jogja, Iqra, itu kan? Itu karena ulama khawatir ini anak sekarang kan maunya instan. Ini kalau ini nggak cocok lagi, metode apa lagi nih? Orang pada bikin pesantren kilat, saya nggak bisa ngebayangin gurunya geledek kan. Jadi ilmu itu makanya prosesnya yang harus dilewati. Kata Syekh Al-Jarmuji, manfaatul ilmi bi'itibaril masyaqqah. Manfaatnya itu bergantung jeripayahnya, pengorbanannya. Makanya Syekh Al-Jarmuji memasukkan di dalam kitab ta'lim syarat berhasilnya belajar ilmu itu tulis zamani, panjang zamannya. Baru belajar di YouTube udah belajar khutbah. Akhirnya, orang disalah-salahin. Kuotanya soalnya habis, kan gitu.
proses panjang, nggak bisa ujung-ujung. Ya, saya punya santri dulu, guru SD, dulu seperjuangan sama saya pernah dalam kerja. Saya kan kerja ke Jakarta, udah lama di pondok. Cuma kata guru saya, kamu setelah dari pondok jangan ujung-ujung ngajar ngaji. Bahasa kampung mah ulah sok geurana buhaya, bisi teh kuat ngadapang mah. Gitu kan? Jadi kalau baru belajar ngaji dari pondok jangan ngajar dulu, rasakan dulu kehidupan. Kan santri belajar ibadah rajin ibadah, rajin puasa wajar di pondok, coba di luar belum tentu. Kena angin Jakarta bisa goyah. Nah, makanya saya artinya sudah ada izin guru, saya ke Jakarta merantau, sampai Jakarta pun ngaji sambil kerja. Dianggapnya saya setelah kerja jadi penceramah, ternyata dengan dia kerja belajar ngaji kok jadi bisa. Tidak tahu saya dulu berapa tahun di kampung. Belajar ngaji ke saya udah setahun 2 tahun nggak bisa nggak ada yang manggil, frustasi nggak ngaji lagi. Ini kan jadi semuanya coba, makanya benar pemerintah kita sekarang wajib belajar 9 tahun, 6 tahun SD, SMP, baru SMA mendingan ya. Terus kalau perlu habiskan tuh. Jadi syarat dapat ilmu itu tulis zamani. Waktunya lama, bukan ujung-ujung, bukan. Ya, ini pelajaran dari subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kata Syekh Nawawi, kenapa mi'raj dari Aqsa bukan dari Masjidil Haram? Karena Aqsa lebih dekat ke pintu langit dibandingkan dengan Haram. Ini kan pelajaran bagi kita. Jadi semua itu harus ada tahapannya. Ada tahapannya. Makanya dulu kan kalau santri pasti ngalamin sabar, belajar sorok, perubahan, ya kan? Doroba yadribu dorban, kan itu. Terus ini, doroba yadribu drum band. Drum band kan bahasa Arab sebetulnya. Kan gitu. Fataha yaftahu fathan, fahuwa fathul Quran. Qara'a yaqra'u Qur'an, fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un mikron. Qara'a sudah membaca, yaqra'u sedang membaca, Quran bacaan. Qari'un yang membaca, maqru'un yang dibaca, iqra' bacalah, la taqra' jangan dibaca. Maqra'un tempat membaca, maqra'un waktu membaca, mikron alat untuk membaca. Boleh jadi mikroskop, alat untuk melihat benda yang sangat rumit. Mikrofon pengeras suara tidak termasuk misalnya, coba pusing. Jadi prosesnya panjang. Ngaji sorok itu, makanya begitu kemanapun enak. Saya nggak hafal Quran, jarang banyak, sedikit hafalannya. Tapi orang baca Quran ketika salah mubtada khabar ataupun misalnya nahu sorok, ya saya tahu. Wah ini bukan segini, nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai. Jadi ada aturan, ya. Jadi ketahuan. Yang kedua, kita cepat mengenal makna. Saya nggak hafal Quran, orang baca ayat Quran, saya tahu maknanya, kemana arahnya ini ayat, dan kegambar ini asbabun nuzulnya gitu. Itulah dulu itu proses panjang. Terus belajar nahunya, baru bisa ngajar. Sekarang kan enggak, baru belajar sedikit, wah sudah sering idah ada roti aja langsung panggil ustaz. Padahal di Mesir itu ustaz itu S3, doktor, profesor, baru ustaz. Al-Ustaz Ad-Duktur. Tanya nih sama Qadar Rizki. Kalau sudah profesor baru ustaz. Kalau kita sering zaro ilah ada roti di masjid, di musola, ustaz. Kalau kiai ya punya pondok, istrinya 2, kiai kan gitu. ada standar. Jadi ini pelajaran dari kata Syekh Nawawi yang dalam tafsir Marah Labid, tafsir abad ke-12 Hijriah. Kemudian Syekh Nawawi juga membahas di dalam kitab Tijan Darori, kitab Tauhid, bahwa tidak percaya Isra itu kafir, murtad. Tapi tidak percaya Mi'raj itu fasik saja, tidak keluar dari Islam.
Kenapa? Karena terjadi silang pendapat antar ulama. Sebagian ulama memahami mi'raj itu dengan ruh dengan jasad, apa ruhnya saja. Itu perdebatan ulama. Sebab ketika masuk ke langit ini, ke langit ini, ke langit ini, itu kan sebetulnya dimensi lain. Bukan yang kita lihat sekarang. Bentuk langit apa? Nggak ada, nggak kelihatan. Itu dimensi lain. Itu misalnya alam batin lah. Di langit ini bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, dengan bertemu ini. Apollo kan jalur lohir. Beda. Kalau misalnya langit kayak bumi begini bentuk, bulan di langit kedua berarti nggak bisa tembus bumi, kehalangin. Kan gitu Pak. Banyak orang suka di kampung dulu. Apaan katanya orang naik ke bulan. Nabi Muhammad aja masuk langit pakai salam segala macam. Gitu. Itu beda dimensinya. Seperti saya nembus rumah bapak pakai handphone, nggak perlu pakai buka pintu segala, orang pakai gelombang langsung ditembus. Tapi kalau secara fisik kan harus datang dibuka, gitu ya. Lalu tujuan dari Isra ini apa? Tertulis dalam kalimatnya linuriyahu min ayatina. Apa linuriyahu? Allah ingin memperlihatkan ayat-ayatnya, kebesaran-kebesaran Allah. Cuma dalam kitab Dardir, Nabi Muhammad sebelum diisrokan itu dimantapkan dulu imannya. Karena akan diperlihatkan kepada kebesaran-kebesaran Allah yang hanya bisa diterima kalau dasarnya iman. Kita aja sekarang dalam keseharian, kalau dasarnya iman, melihat apapun bisa menambah yakin, gitu, bisa menambah yakin. Tapi kalau nggak iman, yang ada ngeluh terus. Percaya, ya, karena hidup di dunia nggak ada yang senang. Yang banyak duit pusing, nggak banyak duit juga pusing. Gitu. Kata profesor saya dulu katanya jadi mahasiswa pusing, susah makan karena nggak punya duit. Setelah saya jadi profesor, susah makan karena punya duit. Kan sama-sama susah sebenarnya. Kan waktu jadi mahasiswa susah makan karena nggak punya duit. Setelah jadi profesor susah juga makan karena punya duit. Hanya makanya milih-milih kan. Coba punya duit beda. Kalau nggak ada duit kan yang penting kenyang. Kayak zaman Umar bin Khattab, ada orang sakit perut. Aduh, kenapa? Sakit perut Pak. Kenapa? Kelaparan. Lewat lagi. Aduh, sakit perut. Kenapa? Kekenyangan. Ujungnya kan sama-sama sakit perut, cuma yang satu kelaparan, yang satu kekenyangan. Jadi di dunia ini jangan berharap kalau kita tidak bisa menyikapi senang. Kan kalau saya begini nanti begini, nyatanya tambah pusing. Kan gitu. Nggak ada kecuali bisa menyikapi. Ya, makanya harus dikuatkan dulu imannya. Ketika mau berjalan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan pada kebesaran-kebesaran Allah, dimantapkan dulu imannya, ya. Kita pun dalam perjalanan hidup ini kalau kurang iman stres ini. Apalagi begini hujan terus. Ya kan, istri udah ngomel beras udah kosong nih. udah pusing itu. Ya. Ya gitu kan gitu. Kalau kurang iman, bapak kuat iman, anak istri belum tentu. Itu ujian. Suaminya kuat, memang udah nerima keadaan memang begini. Tapi istri nggak bisa. Ya kan, udah nanti juga kita usaha, rezeki kan urusan Allah. Wow, lain tetap nggak bisa. Nggak bisa Pak. Karena perempuan itu materialis, artinya memang cenderung ke benda. Dan itu fitrah manusia. Nah, ini yang sulit. Makanya pesan Quran apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Kita dulu dibangun. Tapi ingat Pak, ketika Bapak sudah mantap imannya, jangan sekali-kali anak istri yang makomnya di bawah kita ajak. Misalnya Bapak mau mencoba untuk mengosongkan diri dari sifat dunia.
ya kan. Jadi misalnya udah nggak butuh sama dunia, tapi jangan diajak anak istri. Makomnya beda, jangan dipaksa. Bisa kata istrinya, Pak ke mall yuk, dunia, ya kan? Jangan. Ajak silakan, cuma di hati kita tetap itu bukan kita sekedar menyenangkan karena levelnya beda. Jangan ditarik tuh, kita jangan. Kita beda kita gitu. Ini yang salahnya kan gitu. Jadi narik-narik keluarga. Bisa jadi si alasan sebetulnya kadang-kadang betul jadi belajar tasawuf. Jadi makanya makom anak, makom istri jangan ditarik ke makom kita. Kalau kita sudah bisa alhamdulillah. Tapi ingat kita harus sadar itu makom istri begini, makom anak begini. Ya. Jangan ditarik-tarik ke makom kita. Kita udah belajar tasawuf, tazkiyatun nafs segala macam, udah bisa sudah tinggi sedikit. Ya sudah, kita harus sadar ketika istri misalnya kan dalam fikih mah butuh Pak, itu dianjurkan sedekah anak istri itu. Misalnya jangan salah, jangan kira tidak berpahala. Sekali-kali anak istri diajak jajan di luar menyenangkan hatinya kan lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ibadah itu menyenangkan. Jadi nggak apa-apa silakan. Tapi makom kita. Ini pelajaran yang terpenting. Di bawah hidup itu harus bertahap. Kata orang Jawa mah gigi mongso lah. Semua itu ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Coba Bapak perhatikan, renungkan yang kita rasakan sekarang. Jangan-jangan itu khayalan dulu. Yang kita rasakan sekarang ini pencapaian kita, ya, jangan-jangan khayalan. Kalau atau semua ada waktunya dan Allah yang menentukan. Buktinya banyak terjadi di masyarakat. Sarjana ekonomi kok jadi susah. Ini sarjana agama kok, atau misalnya bahkan lulusan SD kok jadi kaya. Mesti kan sarjana ekonomi lebih kaya, tapi nyatanya enggak. Itulah salah satu bukti bahwa memang rezeki Allah yang ngatur. Yang kayak misalnya lulusan SD jadi bos, hanya kan punya perusahaan, dia tidak tahu manajemen, dia panggil sarjana manajemen, ya kan gitu. Berarti yang pintar kerja sama yang bodoh kan itu. Makanya ada anekdot, orang pintar gampang nyari kerja, orang bodoh susah nyari kerja. Akhirnya buka usaha, supaya usahanya maju dia sewa orang pintar. Berarti bosnya orang pintar, orang bodoh. Sama-sama dengan Bapak, malas buka kita manggil saya, sama aja ngerjain saya juga sebenarnya. Gitu, nggak mau pusing. Saya yang suruh buka-buka kita. Saya sampai ngumpulin 12 tafsir. Bapak mau cuma denger doang. Ngerjain berarti pintaran Bapak daripada saya. Gitu sebenarnya. Jadi ini pelajaran ya, pelajaran. Jadi karena jarang diungkap. Jadi ini ibroh namanya, ibroh dari ayat Quran itu haram aqsa. Jadi hidup itu nggak bisa sekaligus, harus bertahap. Makanya ada namanya planning, rencana. Ada perencanaan. Mungkin di Bapak yang di guru di Pak Muthalib yang lainnya. Makanya ada silabus kan gitu. Ada RPP kalau di guru kan perencanaan. Semua itu harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Orang tua kita sering nasehatin sebenarnya. Boleh jadi dari sini, dari Quran, cuma orang tua dulu jangan pakai tali, jangan. Cukup alon-alon asal kelakon. Kata orang Sunda, neteta raja nincak hambalan. Bisa semua orang ngomong gitu, prakteknya coba. Berat, bener. Ya. Ini dalam perjalanan Isra nih. Itu bertahap sampai mi'raj kepada Allah. Ini terjadi ikhtilaf ulama ya. Tapi kita udahlah jasad sama jasadnya. Berhadapan dengan Allah yang dipuji apa? Keimanan. Karena Nabi Muhammad di perjalanan iman menghadap Allah penuh keimanan. Dipuji oleh Allah keimanannya. Kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, tafsir abad ke-7 Pak. Jadi Imam Qurtubi ini metodenya tahlili sama dengan Ibnu Katsir. Cuma kalau Ibnu Katsir muqarrin itu begini biar paham dunia tafsir. Ayat Quran yang ada kesamaan
pendapat sahabat, hadis, pendapat sahabat, lalu si pembaca Ibnu Katsir tidak menyimpulkan, terserah si pembaca. Itu namanya metode muqarrin komprehensif. Kalau tahlili analisis, ini di abad ke-7 kata Imam Qurtubi, pujian Allah kepada Nabi Muhammad yaitu amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Nabi Muhammad menambahkan wal mu'minun. Itu pujian. Ya. Setelah saya teliti, wajar kalau di kampung dulu coba habis sholat maghrib biasanya baca alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai tahlil baru baca ayat itu. Itu sebetulnya ayat ruqyah. Jadi kalau bapak-bapak gundah gulana, resah, cepat marah, nggak boleh lihat istri telat bikin kopi, bawahnya ngambek, udah ruqyah diri sendiri aja lah, daripada nanya sama dukun malah dimanfaatin terjadi ATM. Takutnya dimanfaatin sampai zaman sekarang mah benar. Hati-hati nanya masalahnya, ntar dianggapnya gini-gini segala macam. Kalau gini aja kuncinya, kalau ada orang kita tanya, diajak kita semakin mendekat kepada Allah, itu yang benar. Tapi kalau ada orang kita tanya tentang penyakit kita, diajak kita ketergantungan kepada orang itu, tidak bahaya. Karena dia punya rumus, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bagaimana masalah jadi uang? Bukan uang jadi masalah. Bagaimana masalah jadi uang? Ini kuncinya ya. Hati-hati zaman sekarang. Walaupun sorbannya kayak Batman, jangan terjebak. Saya sengaja buka-buka anak, karena saya juga udah kesal juga. Banyak penipuan. Dikabasiran aja 3 juta hilang, digandain katanya duitnya. Gandain gimana? Gandain duit serinya gimana ya? Ini kok nggak ada di alam gaib. Mas, kalau duit gaib itu hanya laku di alam gaib, saya bilang. Dibawa ke alam nyata enggak, kecuali GoPay. Atau duit virtual kan bisa tuh, dari dana ditransfer dulu kan ke rekening baru ditarik di ATM. Itu kan proses juga, nggak laku di alam gaibnya mah. Ini banyak, di kewabesan jadi korban. Hati-hati, jadi jangan, silakan mau berburu silakan. Tapi saya kan sering meneliti gini ya, dari mulai sana sampai ke ujung sana. Ya jadi dipuji keimanannya tuh, diberikan sholat yang bisa dilaksanakan kalau dasarnya iman. Nah sholat ini media. Nah sholat ini gini, kan dalam ayat yang kemarin dibahas, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau pengertian fikih, sholat itu adalah yang Bapak lihat, awalnya takbir, akhirnya salam, itu sholat fikih. Tapi sholat dalam artian luas secara bahasa, ad-du'a. Nah, akhirnya saya buka dalam tafsir Khazin karya Alauddin Al-Baghdadi abad ke-6. Jadi menafsirkan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jadikan sholat dan sobar dan sholat sebagai penolong. Sobar itu dipahami puasa, wassalah doa. Jadi puasa baru berdoa. Kalau Bapak punya masalah, puasa doa. Makanya kata Wali Songo apa? Kaping pate bikin wengi kan suwe, kan gitu. Kaping 5 kuat tengah kudu kaluwe, kan gitu. Malam zikir, siang puasa kalau punya maksud. Makanya dalam dunia hikmah, Bapak punya ijazah wiridan, pasti suruh puasa. Puasa doa itu bisa jadikan membantu. Di Parung Panjang saya punya saudara, punya toko di Parung Panjang itu banyak. Sekarang di Kebasiran Muka. Orangnya bodoh kalau menurut saya. Kalau kembalian salah mulu. Kalau lebih ke saya mendingan. Ke saya kurang kembalian. Untung ada kalkulator, pedagang beras, orangnya orang pulau. Apa? Ini bisa maju dagangnya. Ini sebab ya, hakikatnya Allah ingat.
puasa nggak berhenti, wiridan nggak berhenti, baca Quran, puasa, baca Quran, luar biasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kalau ulama hikmah mengartikan puasa doa. Itu puasa doa. Tapi jangan kalau masuk ke dunia begini, Bapak harus punya guru. Tanpa guru bahaya. Dan belajar kalau mau kaya ya berguru sama orang kaya. Datang ke kiainya rumah yang di Maroko belajar kaya. Kata iblis lagi wirid, guru kamu aja nggak bikin rumah, kamu lagi takutnya nggak kuat kecuali waliullah lah. Jadi ini sholat bisa dijadi, makanya dalam sholat itu kan kita mau memilih. Kalau bahasa Arab itu pilihan namanya memilih itu ikhtiar ya. Ikhtiar itu memilih, Pak. Kalau ingin memilih, kalau ikhtiar itu memilih, nah istikharah itu mohon memilih. Makanya sholat itu sholat untuk memilih, namanya istikharah. Jadi Bapak kan ada usaha, ada ikhtiar. Kadang-kadang kita menerjemahkan sama, beda. Bapak mau dagang, harus ikhtiar. Mau dagang apa? Pilih dulu. Enggak semua Bapak tak jualin. Buah di situ, mangga di situ, baju di situ. Oh, ini nggak benar itu. Harus ikhtiar. Kalau bahasa ekonominya, mana yang mau dijual, diambil yang mau kita jual gitu, ya. Diambil, kita lihat segmen pasarnya, timingnya harus tepat, kan gitu. Jadi ikhtiar dulu. Ikhtiar apa? Saya mau ngambil baju, baru Bapak usaha. Nah, dalam perjalanan usaha itu kan naik turun ya, yang pedagang tahu kan, nggak mungkin tiap hari sama pendapatannya. Ini kan naik turun, begitu. Dalam bahasa bisnis ada namanya manajemen apa ya, resiko. Kalau bahasa tasawufnya qanaah. Jadi kalau penghasilan ini banyak, jangan dihabisin, qanaah. Soalnya khawatir besok kurang, itu buat mengcover. Kenapa? Karyawan nggak bisa kita tunda gajinya. Misalnya sekarang jangan gajian dulu ya. Kenapa? Dagangnya kurang laku, kacau begitu. Jadi nah, kembali lagi. Jadi sholat ini sebagai, jadi oleh-olehnya sholat 5 waktu ya. Kemudian sholat-sholat yang lain, sholat hajat, tentu punya kebutuhan kapanpun. Sholat duha, fokusnya rizki. Memang diantara sholat yang paling ngotot doanya sholat duha. Benar ngotot. Coba Bapak terjemahkan. Allahumma in kana rizqi fis samai fangzir, ya Allah andai saja rizkiku di atas langit turunin. Wa in kana fil ardi fakhriju, kalau di dasar bumi keluarin. Gitu. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau jauh deketin. Wa in kana mu'siran fayasibu, kalau sulit mudahkan. Wa in kana haraman fatahibu, kalau haram sucikan. Luar biasa doa ngotot itu. Soalnya orang udah pada kerja mesti sholat. Tapi ingat, harus belajar benar tauhidnya. Kenapa khawatir Bapak kebanyakan duha, sementara susah terus, hanya nyalahin sholat. Apaan di sholat duha mulu, rezeki malah tambah syarat. Tuh, kalau akidahnya nggak kuat. Ingat bahwa dikabulkan itu berkaitan dengan irodat. Irodat itu kehendak. Irodat itu lawannya karohat. Irodat itu kehendak Allah, tidak ada keterpaksaan. Dikabulkan kehendak Allah, tidak dikabulkan juga kehendak Allah. Dikabulkan Allah menunjukkan rahman rohnya, tidak dikabulkan Allah menunjukkan emang gue bisa diatur. Jadi harus sadar ke situ. Ketika doa belum dikabulkan, jangan salah sangka dulu. Sebab kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah, apalagi Bapak ngedoanya ngatur sebenarnya. Gini doa ngatur itu, Pak. Ya Allah, kalau tanah yang di samping kejual, saya mau berangkat haji. Ngedoa aja, ya Allah, saya mau berangkat, berikan saya berangkatkan haji. Caranya terserah Allah, jangan ngatur juga caranya. Ini ngatur caranya berarti bukan ngedoa, itu ngatur. Kan kita gitu kadang-kadang. Ini rahasia saya dulu begitu. Ya. Jadi kalau berdoa langsung aja fokus intinya, caranya biar Allah yang ngatur. Kita kan ngatur cara. Ya Allah, saya mau berangkat haji dari tanah, bisa terjual tanah ini nanti berangkat, kan gitu. Ya. Kembali lagi.
Jadi hasil dari Isra ini sholat itu maka disebut mi'raj. Mi'raj orang mukmin. Ya, mi'rajnya orang mukmin. Sholat. Nah ini kita bisa lewat sholat itu mi'raj. Ya, komunikasi dengan Allah. Tapi ini tingkatannya kalau saya bahas dari sisi yang lainnya, saya pelan-pelan juga ngeri kalau membahas misalnya tasawuf sunni, tasawuf falsafi, harus siap dulu yang dengernya. Kayak sesi jenar, kalau orang awam bisa bahaya. Sesi jenar kan sama dengan di Irak namanya Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud. Di Jawa namanya sesi jenar. Kalau Jawa Manunggaling Kaula Gusti, kalau di Arab Wahdatul Wujud. Kan nggak mungkin Tuhan menyatu dengan makhluk. Misalnya tukang meja nyatu dengan meja, masuk akal kan gitu. Mukhalafatul hadis. Itu nggak ada bahasa lagi gitu loh. Maka di sana wahdatul wujud. Makanya tasawuf sunni mengistilahkan ma'rifat. Itu banyak istilah-istilah itu. Ya nanti insya Allah saya sedikit-sedikit aja nih, ngeri juga kalau sampai dibahas ke sana, akhirnya salah tangkap. Saya yang disalahkan kayak begini lah. Saya lagi ngebahas masalah perempuan sholat. Saya bilang sholat perempuan itu nutupin aurat. Kalau ibu nggak bawa mukena, kalau pakai celana panjang, kaos kaki, pakai jilbab, pakai tangan panjang, pakai handset, sah-sah saja sholatnya. Kan bisa dipelintir. Bisa dipelintir. Artinya cuma memang melanggar tradisi kita nggak pakai mukena. Itu secara hukum sah. Cuma paling disebut orang aneh. Coba aja perempuan datang ke parung panjang sholatnya pada begitu, udah kacau itu. Ya, makanya saya rada pelan-pelan ya, nyampe ini sholat itu mi'raj orang mukmin. Jadi dari sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut. Ya, yang jelas itu intinya Pak. Jadi yang kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini, ya dari anggaplah peringatan bahwa hidup ini semuanya juga bertahap. Bahkan dalam dunia kedokteran Pak, dalam dunia kedokteran. Bapak jangan bangga kalau punya anak begitu lahir biasa duduk, enggak ngeronda, langsung bisa jalan. Jangan senang. Tanya dokter, anak lahir biasa duduk biasa, tiba-tiba dari duduk berdiri bisa jalan. Jangan bangga. Itu nanti kesempurnaan dan dengkulnya. Nanti sering jatuh ya kalau lari. Makanya ada seseorang yang datang ke dokter, ini sama dokter walaupun sudah bisa jalan diterapi merangkak. Jadi hidup ini sudah diajarkan semua itu bertahap. Tanya dokter kalau nggak percaya. Orang yang anak kecil bisa duduk, nggak ngerondang, nggak merangkak, langsung bisa jalan. Tanya dokternya. Dokter anak, yang dokter umum apalagi salah nanya. Itu nggak bagus. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilewati. Karena ini juga ada saraf-saraf itu. Makanya itu keadilan Allah dari dulu kan merangkak kan itu ya. Ininya kuat nanti. Kalau nggak kuat bahaya nanti kalau udah besar. Ya. Jadi ini Isra Mi'raj ini itulah yang saya tekankan karena jarang dibahas. Ya. Pokoknya ini rujukannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini pelajaran bagi kita, naik ke sini kemudian ke atas. Jadi hidup ini tidak instan, makanya harus sabar di sini. Enggak ujung-ujung, semua itu bertahap. Kalau orang tua dulu kan nasihatin anak itu dengan macam-macam lah. Ya, intinya bertahap pada sabar. Nah termasuk mungkin bapak-bapak semua udah pada sabar, belajar ngajinya juga lama. Benar, sampai yakin. Bapak kan belajar juz amma. Coba berapa lama itu mau tamat juz amma? Ya kan? Anak sekarang berapa bulan udah cepat. Belajar ngaji sebulan langsung bisa baca Quran. Hebat. Saya dulu waktu kursus di Dewan Akbar Indonesia Pak, kursus dakwah, belajar retorika dan metodologi di Basro Lubis di Duren Sawit. Namanya DAI, Dewan Akbar Indonesia. Pengacara mau belajar ceramah, baca Quran aja belum bisa. Udah pede, begitu baca Alif Lam Mim, alamat. Kan repot tuh orang
marganya itu lupa saya tuh. Jadi belum ngerti gitu. Nah ini kan harus ada tahapannya. Jangan semangat sampaikanlah walau satu ayat kan gitu. Balik walau ayat kan itu. Sampaikan walau satu ayat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau orang fasik menyampaikan sesuatu makruh. Contoh gini Pak. Bapak nasihatin orang biar benar, kitanya nggak benar, dibalikin. Kamu yang rajin sholat ya, lu aja kagak sholat nasihatin gue. Makanya kata saya Nawawi makruh. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana jarang nasihatin orang, sifatnya cerita menjelaskan materi. Kenapa? Kalau saya nasihatin orang, saya nyuruh orang berarti saya sumber kebenaran. Itu metodologi dakwah. Jadi kalau kita ceramah itu jangan sampai menggurui. Kenapa? Karena saya juga sama seperti bapak-bapak, ada salahnya, bukan sumber kebenaran. Mau saya dijamin, ya saya nggak punya kunci surga. Itu metodenya. Ya jadi itu yang saya lakukan. Jadi di mana-mana saya ceramah nggak pernah menggurui. Kenapa? Saya juga sadar. Ya, sadar memang saya sumber kebenaran kan enggak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, itu pun pendapat ulama, jangan pendapat saya. Habis waktunya apa, ada pertanyaan? Ya. Yang sering diciptakan itu menjelaskan sih dari awal ke Akso. Itu yang saya tanyakan kurangnya lewat mana? Nah itu juga, nah itu persoalannya. Jadi gini Pak, benar, saya pernah ngisah juga teman. Makanya terjadi perdebatan ulama. Ada ulama yang memahami mi'raj itu hanya ruhnya saja. Ada ulama yang memahami sama jasadnya. Kalau hanya ruhnya saja, jasadnya di mana? Nah di Aqsa. Nah itu. Hah? Jadi ibaratnya kalau istilah Jawa biru sukmo. Tapi kalau dalam bahasa tasawufnya begini. Bahasa tasawufnya, kalau Ibnu Arabi wahdatul wujud istilahnya. Kalau Abu Yazid Al-Bustami namanya ulul, jadi dia naik kepada derajat ketuhanan. Kalau Al-Halaz itihad, membuka diri sehingga sifat ketuhanan masuk ke dalam dirinya. Cuma bagi orang awam jadi bodoh, dia mujinya bukan subhanallah jadinya subhani suci aku adalah Tuhan. Nah itu masalahnya. Jadi nah ini kalau Bapak pertanyaan nggak masalah, nggak, jangan takut ini. Nah maka ada ulama yang memahami ruhnya saja bisa dipahami, ya. Karena itu dimensinya lain Pak, bukan langit ini yang kita lihat, bukan. Jadi tidak bertentangan, mau Apollo kemana juga nggak bertentangan, ya. Baiklah, insya Allah kita lanjutkan lagi di lain hari. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.